Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Anda kembali mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan. Setiap orang yang cinta kepada firman Tuhan, hidupnya pasti diubahkan Tuhan dengan janji-janji pemulihan dari Tuhan yang ajaib. Dan berkat itu tentunya menjadi milik Anda yang rindu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kemuliaan pelayanan roh. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, berkatilah kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Iman kami dikuatkan, hati kami dihiburkan, dan pengharapan kami makin diteguhkan. Seturut janji-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, ayat firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan untuk menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sahabat dekat Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita pelajari bahwa pelayanan roh lebih efektif dibandingkan pelayanan hukum Taurat. Kesetiaan melakukan perintah Tuhan adalah baik, tetapi jika hanya seperti memenuhi aturan hidup saja, mana yang boleh maka dilakukan, mana yang dilarang maka dihindari. Hal ini sama saja dengan hidup hanya melayani aturan. Hidup hanya melayani hukum yang harus dijalani. Inilah yang namanya pelayanan menurut hukum Taurat. Ternyata tidak ada satupun yang berhasil memenuhi semua aturan hukum Taurat itu. Jadinya, gagal melakukan hukum Taurat maka berakibat kematian. Sehingga pelayanan seperti ini disebut sebagai pelayanan yang memimpin pada kematian. Berbeda dengan pelayanan roh, karena sabda firman Tuhan tersimpan di dalam hati. Firman Tuhan menyatu, mendarah daging di dalam diri orang percaya. Itulah sebabnya kemuliaan Tuhan begitu besar di dalam pelayanan roh. Pelayanan roh memunculkan apa yang tersembunyi, menyingkapkan apa yang terselubung dan tidak dapat dipahami dalam hukum Taurat. Dibuat dapat dipahami melalui apa? Melalui Yesus sendiri yang menyingkapkan rahasia kebenaran di dalam hukum Taurat. Roh Kudus membuat hati orang berbalik untuk kembali kepada Tuhan. Roh Kudus membuat orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Luar biasa pelayanan roh seperti ini. Dengan demikian, Roh Kudus memerdekakan orang percaya dari berbagai ikatan dosa, memerdekakan dari tidak mengerti tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya, menjadi tahu Tuhan yang sesungguhnya seperti apa. Roh Kudus memerdekakan umatnya dari beban hidup yang berat. Betapa mulianya pelayanan roh menjadi berkat bagi kita semua. Oleh sebab itu, biarkanlah diri kita menjadi terbiasa dalam pelayanan Roh Kudus, sehingga makin hari makin menikmati
besarnya kemuliaan Tuhan. Saya berdoa untuk Anda agar senantiasa mengalami pelayanan roh, merasakan besarnya kemuliaan Tuhan yang mengubahkan kehidupan Anda. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Tuhan, kami rindu senantiasa mengalami pelayanan Roh Kudus, hidup dalam kebesaran kemuliaan Tuhan, mengalami kelepasan dan kemenangan dari berbagai ikatan dosa dan berbagai masalah, dipulihkan oleh kuasa Tuhan, dan kami makin memuliakan Engkau ya Tuhan, karena mengalami banyak pengalaman-pengalaman ajaib bersama-sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini berkatilah juga kami di saat kami beristirahat. Kekuatan dan perlindungan-Mu ada atas kami. Kami bangun besok pagi dengan tubuh yang diberkati dan semangat yang baru di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda dapat menjadi berkat juga dengan membagikan link khotbah ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.